ونور الأبصار وضيائها وكتع الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم عما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada beliau-beliau semua. Semoga para masyayikh, para tokoh kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia wal akhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan pada malam hari ini di atas tanah yang begitu becek, di atas tanah yang telah dihujani dengan air hujan begitu deras, namun tidak menyurutkan kecintaan terhadap Nabi kita Muhammad. Semoga duduknya kita, hadirnya kita, beceknya kita, kotornya kita, Allah jadikan syahid, saksi di hadapan Nabi kelak di yaumul qiyamah, sehingga kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidak pulang, tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya problem Allah bereskan problemnya, dan mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit, virus, wabah dan lain sebagainya, khususnya virus corona yang lagi nakutin orang Indonesia. Amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada junjungan, kekasih, panutan, idola sepanjang masa, tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul, kita semua yang hadir dikumpulkan kembali di bawah baginda, di bawah bendera baginda Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, saya nggak mau panjang lebar malam hari ini. Satu, jamaah kasihan kehujanan. Kedua, saya langsung ke bandara karena besok pagi saya acara di Madura. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul dalam satu tempat memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Berbicara Isra wal Mi'raj, Isra wal Mi'raj bukan hal sepele. Isra wal Mi'raj bukan hal kecil. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada halayak seluruh makhluknya, sekaligus mempublikasikan kekasihnya Nabi Muhammad. Dan yang kedua, Allah ingin menampakkan akan kebesaran-kebesarannya. Saking luar biasanya peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah taruh dalam satu ayat, Allah taruh dalam satu surat, dan di dalam Al-Quran Allah jadikan peristiwa tersebut nama suatu surat. Apa yang Allah katakan? Allah katakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Allah katakan maha suci Allah, ay usabbihu subhana. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhana. Kalau ayat dimulai dengan kalimat subhana, maka kalimat sesudahnya memiliki makna yang agung, memiliki makna yang besar, memiliki makna yang sangat berarti, dan tidak akan pernah terlupakan di dalam sejarah. Apa yang Allah katakan? Alladzi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Ingat, bukan berjalan,
tetapi memperjalankan. Seperti saya kasih contoh, ada air minum dan diminum, itu artinya beda, ya kan? Kalau saya minum, kalau diminum airnya, itu maknanya berbeda. Berjalan dengan diperjalankan artinya juga beda, tak sama, namun dari kosakata yang sama. Alladzi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa jaraknya kalau pakai kuda saat tersebut pulang pergi kurang lebih memakan waktu 2 bulan. Kalau memakan waktu 2 bulan itu cukup lama, berarti perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan bukan perjalanan yang dekat, tapi Nabi Muhammad tempuh perjalanan tersebut dengan waktu muddatun yasirah, waktu yang sangat singkat. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, Allah ingin nampakkan kebesaran-kebesarannya. Hadirin, saya nggak mau bicara detail tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Mungkin guru-guru kita barusan sudah menyampaikan begitu panjang lebar terkait peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi yang ingin saya sampaikan kalimat ayat terakhir. Apa itu? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampakkan kebesaran-kebesarannya. Allah ingin menunjukkan keagungannya. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah ingin menunjukkan keluhurannya. Allah ingin menunjukkan keesaannya lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya saat Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, sahabat yang imannya masih lemah, sahabat imannya yang masih kecil, mereka saat tersebut banyak yang tidak percaya, bahkan ada yang keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy, dia katakan Muhammad majnun, Muhammad gila, Muhammad tidak waras, karena Muhammad telah bercerita cerita yang tidak masuk akal, jadi bahan perolok-olokan, jadi bahan percandaan, jadi bahan tertawaan. Karena Nabi saat menceritakan tentang Isra wal Mi'raj begitu luar biasa. Hadirin, Mi'raj yani urujuhu ila sama wa ila sidratil muntaha hatta yatalaki ila rabbil jalla wa a'la. Yang namanya Mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, langit 7 sampai sidratil muntaha, berjumpa dengan baginda, dengan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ada satu hal yang menarik yang ini ingin saya sampaikan dan tolong menjadi pegangan buat kita. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi disambut oleh para nabi dan rasul, semuanya nyambut Nabi Muhammad. Waktu Nabi dalam perjalanan, semua malaikat menanti, menunggu, menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ditemani oleh salah satu malaikat yang sangat dekat dengan Allah, dan malaikat ini memiliki tugas menyampaikan sambungan wahyunya Allah untuk para nabi dan rasul. Kalau dibilang ajudannya Allah mungkin lebih tepat. Jenderalnya para malaikat namanya malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril punya tugas menyampaikan wahyu, penyambung apa yang disampaikan oleh Allah untuk para nabi dan rasul sebelum sampai kepada mereka, itu lewat perantara malaikat Jibril. Tapi hadirin, saat Mi'raj Nabi di Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Sidratil Muntaha itu batas akhir. Kalau ada panggung, ini batas akhir. Kalau saya berani loncat, maka saya akan jatuh, akan terluka.
Ini Nabi Muhammad ditemani sama malaikat Jibril sampai Sidratil Muntaha. Ketika sampai di Sidratil Muntaha, apa yang katakan oleh Jibril? Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sungguh aku tidak dapat lagi meneruskan perjalanan ini. Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, apa kamu sudah bosan? Apa kamu sudah capek untuk menemani aku? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Ya Rasulullah, selangkah lagi aku memaksakan untuk melangkah, la kharajtan ya nur, maka aku punya cahaya bakal terbakar dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril nggak mampu. Nabi ditunggu oleh Allah. Bagaimana perjumpaan Nabi dengan Allah? Ahli sunnah wal jamaah harus meyakini itu terjadi, dan bagaimana caranya hanya Allah dan Nabinya yang paham dan tahu. Kita tugasnya hanya meyakini dan mengimaninya. Hadirin, yang ingin saya sampaikan, waktu Nabi di Sidratil Muntaha, Jibril nggak mampu menemaninya. Namun ada satu makhluk Allah ikut dengan Nabi, nempel dengan Nabi, mendapatkan kemuliaan yang agung yang tidak diperoleh oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Apa itu makhluk? Nailur Rasul, sandalnya baginda Nabi Muhammad. Sandal Nabi ditaruh di bawah telapak kaki, dijadikan pijakan oleh Rasul. Tapi karena ikut nempel dengan Nabi Muhammad, merasakan keindahan yang tidak dimiliki oleh semua makhluk-makhluk Allah. Bahkan debu yang nempel di kakinya atau menempel ikut di dalam sandalnya mendapatkan kemuliaan melihat keindahan daripada keindahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah dengan Nabi Muhammad ini antara sang kekasih dengan yang dikasihinya. Tapi masalah sendal ikut nempel dengan Nabi Muhammad, mendapatkan kenikmatan memandang Allah. Seorang sahabat Syekh Yusuf, seorang ulama Syekh Yusuf bin Ibrahim An-Nabhani, beliau mengatakan dalam kitabnya, dalam syairnya, jika misalkan sandal Nabi Muhammad, idza kana Ibnu Mas'ud, andai kata Abdullah bin Mas'ud khidmat dengan sandal Nabi Muhammad, dia bawa sandal Nabi Muhammad. Abdullah bin Mas'ud ini tukang bawa sandalnya Nabi Muhammad. Idza kana Ibnu Mas'ud hamala nailur Rasul, dia membawa sandal Nabi Muhammad, khidmah dengan sandal Nabi Muhammad. Fa'ana, maka aku khidmah dengan gambar yang seperti gambarnya sandal Nabi Muhammad. Debu yang menempel dalam sandal tersebut menjadikan seluruh ufuk, seluruh makhluk Allah cemburu terhadapnya karena mendapatkan kenikmatan memandang keindahan Allah. Fakaifa, maka bagaimana kalau misalkan kita berada di hatinya Nabi Muhammad? Makanya kata para ulama, kalau kita pernah melihat satu bentuk logo, mungkin ada logo, nah itu logo Syamania kurang lebih terompah, ditaruh dalam satu rumah, maka rumah itu akan terhindar daripada kemalingan, kebakaran, kebakaran, kehujanan atau kebanjiran dan lain sebagainya. Aman, al-amanu min kullil bala, teramankan daripada segala macam bentuk bala dan musibah karena bentuk sendal Nabi Muhammad, bukan karena sendalnya, tetapi sendal itu menempel dengan kaki Nabi dan mendapatkan kemuliaan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, semuanya, ini sendal nempel dengan Nabi Muhammad dapat kemuliaan. Kalau orang nagrak Cibeduk Mayat nih, semuanya ada di hati Nabi Muhammad, kira-kira bagaimana? Jangankan corona, segala macam musibah akan terasa dan mendapatkan perlindungan daripada Allah karena diri kita bersambung dengan Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu ingin saya sampaikan, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Apalagi di zaman sekarang, wallah, kita hidup udah di akhir zaman. Kita hidup di zaman yang ditakutkan oleh para salafun saleh kita.
jangan merasa aman dengan zaman sekarang. Musibah demi musibah silih berganti. Wa min a'dhamuha, dan a'dhamnya musibah yang paling besar, kita merasa tenang daripada su'ul khatimah. Ini yang menjadikan kita takut. Kalau orang takut dengan corona, negara hampir lockdown, tidak keluar rumah, seluruh pemerintahan, instansi pemerintah diliburkan, sekolah-sekolah diliburkan, majlis-majlis taklim diperkecil. Oh, ada yang lebih besar daripada itu, hadirin. Apa? Ketakutan kita kepada Allah yang mungkin akan berpudar karena kita merasa diri kita ini seolah-olah bakal masuk surga dan aman daripada su'ul khatimah. Hadirin, boleh kita khawatir dengan corona, tapi jangan sampai ketakutan yang berlebihan. Antisipasi boleh, tapi jangan sampai gara-gara corona besok nggak ada yang mau salat Jumat, masjid kosong, sejadah-sejadah diambil-ambilkan semuanya, salat udah nggak penting, berjamaah sudah nggak penting, silaturahmi sudah tidak penting. Ihdaru, hati-hati, jangan sampai adanya penyakit bukan menjadi pukulan pelajaran yang besar untuk dekat dengan Allah, tapi malah melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua dijaga dari virus corona. Amin. Dikasih keselamatan daripada Allah. Amin. Dikasih kesehatan oleh Allah. Amin. Dan akhir usia kita diwafatkan husnul khatimah. Amin. Hadirin, terkait corona, Nabi sudah mengajarkan kepada kita, kalau ini dilakukan, maka insya Allah amin aminal garana, kita akan diamankan daripada corona. Apa? Satu, mudawamatul wudu. Jangan sampai kita ini lepas daripada wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Maka Nabi Allah Musa nggak salah. Man mata falam yatawadda fala talumanna illa nafsah, kata Nabi Allah Musa. Siapa orang yang meninggal dunia tapi nggak punya wudu, maka jangan salahkan kecuali dirinya. Artinya apa? Orang yang punya wudu pasti dapat stempel husnul khatimah. Orang yang menjaga wudu, mudawamatul wudu wal haris al wudu, dia dapat yang namanya stempel husnul khatimah. Kenapa? Melakukan maksiat jauh daripada kemungkinan karena dia selalu menjaga wudunya. Kedua, jangan tinggalkan salat. Jangan sepelekan salat. Karena salat di antara tiang agama, juga di dalamnya ada gerak-gerik yang jauh lebih manfaat daripada olahraga. Ketiga, perbanyak sedekah. Kata Nabi, da'u mardakum bisadaqah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Habib, saya nggak punya uang buat sedekah, saya nggak punya harta yang bisa disedekahkan, bahkan mungkin saya mustahik. Orang yang berhak mendapat sedekah, hadirin, as-sadaqah nggak perlu dengan uang saja. Senyum kepada saudara kita sedekah, mengambil gangguan di jalan sedekah, menolong orang sedekah, lakukan kebaikan, karena itu semua ada nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita punya harta, apalagi kalau kita diberikan kelebihan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? As-sadaqah tudfi'ul ghadabir rabb. Yang namanya sedekah meredupkan murkanya Allah, mengecilkan murkanya Allah. Tidak mungkin satu kampung yang gemar berbagi dan bersedekah diberikan musibah, bala dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jangan jauh-jauh dari para ulama, jangan jauh-jauh dari majlis-majlis ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang mengajarkan kita kenal dengan Allah, bukan mengajarkan kita kenal dengan dunia. Ulama yang membimbing kita kenal dengan Nabi,
yang bukan mendekatkan kita kepada syaitan, yang mendekatkan diri kita kepada hawa nafsu sampai menjauhkan kita dengan Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi bukan hanya bahasa membaca shalawat saja, tapi berupaya untuk mengikuti akhlak, budi pekerti serta sunnah-sunnahnya. Lakukan ini di akhir zaman seperti ini, di waktu-waktu yang menegangkan seperti ini, insya Allah Allah berikan kepada kita hidup yang sangat berbahagia. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu jangan jauh dari Nabi Muhammad, jangan jauh dari Rasulullah. Dekati siapa saja yang menjadikan wasilah penghubung kita kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan air hujan yang turun dari tadi sampai saat ini Allah jadikan saksi kita butuh kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan saksi kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Dan semoga Allah berikan kita selalu yang namanya taufik hidayah dan lebih kenal lagi dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali kita yang hadir seluruhnya, warganya, panitianya, yang jualannya, yang nabuh hadrahnya, yang menyediakan panggungnya, dan semuanya malam ini kita mimpi Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Memandang Nabi Muhammad. Amin. Melihat Nabi Muhammad. Amin. Melihat indahnya Rasulullah di dunia kepada akhirat. Amin Allahumma. Amin. Hadirin, saya tidak bisa panjang lebar. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu dengan waktu yang lebih dekat lagi dari sekarang. Tadinya mungkin tanggal berapa kemarin? 24. Tapi qadarullah, Allah punya rencana yang lain. Nahnu ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya keinginan, kalian punya keinginan, Allah punya keinginan, dan keinginan Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah permudah kita untuk lebih dekat dengan Rasulullah. Saya izin mungkin langsung pamit, tidak rehat, karena saya jam 5 subuh itu pesawat pertama ke Surabaya. Jadi pagi-pagi saya sudah di Surabaya, dilanjut isi siangnya di Pasuruan, dari Pasuruan lanjut malamnya di Sumeneb, Madura, dan terus ketemu lagi malam Jumat beberapa tempat dan harus kita isikan. Doakan saya biar panjang umur, sehat walafiat, dan dikasih keselamatan pulang pergi. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Sebelum ditutup dengan doa, nanti baca qasidah shalawat tibil qulub bersama-sama dibawakan oleh Ustaz Farid Tendrigo, ya. Kita minta sama Allah dengan berkah shalawat tibil qulub, Allah jaga kita. Kata para ulama, siapa yang baca shalawat tibil qulub 4.000 kali, ada yang mengatakan 40.000 kali. Bagaimana caranya Habib membaca itu? Mau baca bareng-bareng boleh, ada orang 100 orang, 100 berarti 4.000, kalau dibagi 100 berapa dapatnya? Kurang lebih cuma 40, berapa tuh? Ya 40, ya kan 40 kali 100 sama dengan